Bersama saya Ricky di konten Hobi Mobil TV. Nah, hari ini kami akan membahas gimana sih kalau kalian itu mau beli mobil bekas, gimana cara ngeceknya, dan gimana curiganya, gimana kalau pertanyaan-pertanyaannya gimana kepada penjual. Nah, kita akan kasih tips and triknya. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe, like konten kita, supaya konten kita ini makin berkembang dan kita makin semangat lagi bikin kontennya, ya kan? Nanti makin banyak kontennya, makin seru-seru pastinya. Nah, ini kita berada di pre-delivery center Hobi Mobil, di mana mobil-mobil yang dijual di Hobi Mobil ini sebelumnya pasti masuk sini untuk dipersiapkan supaya layak pakai dan enak dikendarai bagi kalian pembeli setia hobi mobil. Nah, kebetulan nih ada unit Outlander PX yang sudah ada panoramiknya. Nah, di Hobi Mobil kami kan merapikan mobil, benar-benar kita bongkar semuanya ya, dari bagian depan, bagian belakang. Nah, pada saat itu Anda bisa bertanya kepada penjual ataupun showroom yang rekanan-rekanan Anda, apakah ada bekas tabrak, apakah benturan ataupun bekas banjir atau gimana, karena hal itu sangat mempengaruhi dari performa mobil. Tidak salah, bisa mobil bekas banjir dan bekas tabrak itu diperbaiki, tidak salah, bisa. Tapi pastinya performanya tidak akan sama seperti mobil yang bebas tabrak, bebas banjir. Nah, kita lihat ya, Outlander PX ini benar-benar masih kotor, masih baru dalam tahap pembongkaran awal. Nah, kita bisa lihat tulangan depannya ya, di sini semuanya masih orisinil. Biasanya kalau warnanya sudah tidak sesuai dengan warna asli mobilnya, misalkan ini mobil putih ya, tulangannya harusnya warnanya putih. Biasanya kalau yang sudah diganti warna ataupun sudah berwarna hitam, itu Anda mesti mencurigai, melihat lebih detail lagi, gitu loh. Apakah ada bekas lasan, supaya lasannya tidak terlihat, dia cat warna lain, ataupun apakah ada karat yang dia tutup-tutupin, supaya karat bekas banjirnya itu tidak kelihatan. Bagian bawah, Anda benar-benar mesti perhatikan. Bekas karat itu bisa macam-macam. Bisa jadi itu bekas banjir, bisa jadi itu bekas lasan, karena hasil dari lasan itu kan tidak anti karat, karena dia menggunakan besi biasa biasanya. Dan itu sangat rentan dengan karat. Jadi begitu ada karat di mobil, please bawa orang yang mengerti, bawa montir kepercayaan Anda untuk mengecek sekali lagi. Karena bisa jadi itu indikasi mobilnya memang bermasalah. Nah, itu tadi ya, tips nomor 1. Nanti di garis bawahi ya. Lihat tulangan depan. Apakah karatan, apakah ada bekas cetan, ataupun ada penyok-penyok, ataupun berubah bentuknya dari awal. Kok, kalau karat mempengaruhi mobil nggak kok? Kalau karat itu pasti mempengaruhi mobil ya. Namanya karat, dia tuh korosi. Jadi bisa jadi lama-lama keropos. Kalau keropos nanti kekuatan mobilnya berkurang. Dia tidak bisa menopang mobil itu untuk sempurna jalannya. Lebih kuat lagi maksudnya kok ya? Iya, dia kan
Dia kan ini gunanya semua sasis ini untuk menopang bodi itu sendiri, karena bodi mobil sekarang ini modelnya monocoque. Jadi ada satu yang karat ataupun satu yang sudah keropos, itu mempengaruhi performa secara keseluruhannya. Oke, nah mungkin Anda kesulitan ya dalam membeli mobil untuk menyuruh ataupun meminta pemilik mobil untuk membuka bempernya. Sebenarnya ada cara lebih gampang. Anda lihat bagian sini, ya. Di bagian sini, ini biasanya ada bracket. Nah, ini bracket yang sulit untuk diakalin, ya kan? Biasanya harus beli baru dan itu harganya lumayan mahal. Nah, kalau yang sudah diakalin, di sealer, ataupun tidak rapat, ataupun sudah tidak ada, ataupun apa, itu bisa menandakan mobilnya bekas kena depan. Biasanya kan yang pakai klip itu gimana itu? Kalau pakai klip buat balap, itu mah kayak kancing buat balap. Ya, biasanya nih kalian perhatiin pinggirannya ini, dia ada nut dengan bempernya itu masih rapi atau enggak, di seal atau enggak. Bisa jadi kalau di seal itu di sealer karena dia emang udah tidak bisa menopang ininya. Kenapa ininya rusak? Ya pasti karena tabrak depan. Nah, itu tadi yang nomor satu ya, perhatikan depan. Karena kebanyakan orang tabrak depan sih, jarang orang tabrak belakang, kecuali apes, ya kan? Tabrak samping, bisa juga lah ditabrak sama ini, apa namanya, gerobak gitu, jalannya oleng gitu ya. Hati-hati, mobil rata-rata itu tabrak depan, jadi bener-bener depannya diperhatikan. Yuk, kita menuju tips nomor 2. Tips nomor 2 ini menurut saya masih relevan, gampang untuk Anda cek sendiri ya. Di mobil bagian bagasi belakangnya dia akan selalu ada sealer yang menandakan mobil ini masih bawaan pabrik. Nah, sealer di pinggiran ini sulit sekali untuk dibuat. Ini benar-benar hanya pabrikan yang bisa dibuat, kecuali pemilik mobil lamanya mengganti. Jika bekas tabrak diganti nih sama dia nih, satu whole set sini, dan itu harganya pasti lumayan mahal. Itu baru tidak kelihatan. Nah, trik nomor 2, perhatikan bagasi belakang. Nah, ini ada beberapa ya. Nomor 1, bagasi bagian sini ya, sealer. Oke, yang tadi saya sebutkan. Nomor 2, nah di sini ada bekas las pabrik. Las pabrik ini benar-benar saya tidak pernah bisa membuatnya, dan jarang sekali orang bisa membuatnya. Seandainya bisa membuatnya pasti menggunakan dempulan, dan itu pasti tidak rapi. Las pabrik ini di setiap mobil harus ada. Kalau tidak ada berarti mobilnya udah pasti tabrakannya udah parah ya. Itu mesti diperhatikan, las pabrik di bagian sini. Kelihatan ya ini ya, godam ya. Ya, itu mesti ada. Kalau tidak ada, pastilah mobil itu separohnya sudah bekas kena, ya. Dan itu sangat bahaya sekali. Performanya pasti berkurang. Oke. Lalu, bagian bagasi. Ini kan gampang ya. Waktu Anda membeli mobil, pura-pura aja buka bagasi, ban serepnya suruh copotin, ya kan? Di sini kelihatan. Kalau memang dia bekas banjir, ini daerah yang paling gampang dilihat, ya. Karena genangan air yang di sini membuat karat yang sangat cepat sekali ini menjadi karat. Dan kalau udah bagian ban serepnya itu udah berkarat, terus sudah bentuknya sudah aneh, itu berarti kemungkinan mobil Anda bekas banjir. Nah, di bagian ininya, di bagian bagasi belakangnya, Anda bisa mencabut karetnya. Nah, karet ini tidak pernah dilem, ya. Ini bisa Anda buka tanpa merusak mobil. Nah, di sini Anda bisa lihat lagi, ini lasan pabrik. Kalau sudah ada karat, kalau bentuknya sudah tidak benar, ataupun udah bekas ketokan, ataupun bentuknya aneh, Anda bisa melihat lah, ada dempul atau bentuknya aneh, itu berarti mobil bekas tabrak, ya. Ingat, saya sih tidak mengharamkan juga ya mobil bekas tabrak, memang masih bisa dipakai gitu. Yang saya haramkan adalah orang menjual mobil bekas tabrak tapi dibilangnya tidak bekas tabrak, itu haram bagi saya. Cuman kalau orang emang gue mau beli mobil bekas tabrak, kenapa? Murah harganya, pasaran 100 juta, gue beli cuman
60 juta, 50 juta, gue pakai aja. Ya, nggak salah. Kalau Anda membelinya sesuai harganya. Tapi jangan sampai Anda membeli mobil bekas tabrak, pasaran mobil 100 juta, Anda beli 90 juta. Itu Anda jelas ketipu. Karena nanti waktu menjual, lakunya cuma 50 juta. Kan sayang hilang separohnya. Mau nanya nih kok, Ya, hobi mobil dijamin bekas tabrak bekas banjir kok ya? jamin dong. Kita kalau dapet mobil bekas tabrak bekas banjir, kita nggak jual di sini. Jujur ya, kita kan sangat cepet ya turnovernya ya. Jual beli mobil di hobi mobil itu muternya sangat banyak. Jadi kadang ada beberapa mobil kita tahu gitu loh, ini mobil bekas tabrak atau bekas banjir. Tapi kita tenang, kita jamin tidak pernah dijual di hobi mobil Mangga 2. Kita jual ke tempat lain. Kalau misalkan nih kok ya, Hmm. konsumen beli mobil nemu bekas tabrak bekas banjir, Oh, balikin aja mobilnya. feedbacknya balikin seutuhnya kok ya? Oh, balik dong. Mana enak gitu. Maksudnya itu kalau kayak kita apa ya, ngasih bom ke orang Iya. gitu loh, yang suatu saat orang itu akan tahu dan marah gitu loh. Jadi lebih baik bom itu meledaknya cepetan. Kita bayar dulu mobilnya, kita bayar balik ya kan, supaya orangnya nggak marah dan kita pun lega hatinya. Nah, tips nomor 3 ya, bagian dalam ini Anda bisa lihat di pinggirannya ya. Hati-hati, rata-rata mobil bekas banjir itu yang paling susah tuh di bagian pinggiran ini. Anda bisa lihat ada karat atau enggak. Dan di bagian sini ya, di bagian kaki-kaki dan bagian setir sini pastilah dia berkarat kalau dia bekas banjir. Nah, jarang pedagang itu ngasih unjuk seperti ini ya, jarang sekali. Karena ini bisa dibilang rahasia dapurnya pedagang gitu loh. Cuman saya buka di sini karena kita emang konsep jualan di hobi mobil buka-bukaan. Nah, ini kebetulan bangkunya sudah dicopot ya. Bagi Anda yang bingung gitu ya, kan nggak semua showroom nih mau ngasih unjuk gini. Kalian lihat aja, di bawah bangkunya itu kan ada besi-besi. Kalau besi-besi itu udah karatan, ada indikasi mobil itu bekas banjir. Hati-hati. Itu tadi tips ketiga ya. Lihatlah bagian interior, apakah itu ada karat, apakah itu ada dempulan di bagian sisi-sisi dan di bawah bangku, ada karat atau enggak. Nah, saya tambahin, jangan lupa ya, tadi kan saya udah ajarin tuh gimana lihat sealer di bagasi. Nah, tolong dilihat juga sealer di pintu. Ya, masih rapi atau enggak gitu loh. Kita selalu cek ya, sealer kap mesin, sealer pintu, dan sealer bagasi. Karena itu gampang dilihatnya. Itu paling mudah kalau bagi Anda yang mungkin ingin membeli mobil bingung gitu loh. Ini mobil bekas tabrak atau enggak sih? Kalau jarang ya orang jual mobil gitu, beli mobil gue dong, kenapa? Bekas tabrak nih mobil gue, jarang ya kan. Biasa semua bilang mobil gue nggak pernah dipakai, taruh di rumah, gue nginjek aja pakai baru 2-3 kali, tapi kilometernya udah 50.000, berarti dia sekali jalan keliling bumi. Nah, ini kita ada unit Livina XV ya. Seperti yang Anda lihat, kita selalu membongkar semuanya. Kita memastikan bahwa ini mobil tidak ada karatnya, tidak ada bekas banjir, bekas tabraknya. Nah, ini selalu kita perhatikan lagi nih, kita buka. Supaya kita seal-sealnya juga kelihatan semuanya nih, rapi atau tidaknya ini mobil. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, kelistrikan mobil itu ada di bagian bawah. Kenapa saya bilang saya tidak menyarankan beli mobil bekas banjir? Yang pasti kelistrikannya itu sudah tidak benar. Karena gimana pun kalau listrik ataupun kabel terkena air, itu pastilah ada cacatnya. Itu tadi tips ketiga ya.
perhatikan bagian dalam mobil, curigain bawa jok, bawa setir yang tadi saya bilang, itu kan banyak sekali besi yang bisa menjadi korosi, itu bisa menjadi pertanda bahwa mobil itu bekas banjir. Kok, Ya. mau nanya nih kok. Gimana? Emang harus ya semuanya standar hobi mobil itu dibongkar kayak gini kok? Iya, kita selalu membongkar kayak gini karena kita bukan bukan kepedean gitu bahwa mobil yang kita beli pasti bagus gitu. Kadang kita juga sampai ke tahap ini baru kita tahu bahwa ini mobil tidak bagus, dan mobil yang tidak bagus itu pasti kita eliminasi untuk tidak kembali dijual di hobi mobil. Semuanya berarti kok? Semua Semuanya, mobil, semua unit? mobil, semua unit pasti kita bongkar. Nah, itu tadi 3 tips and trick untuk melihat mobil itu bekas tabrak atau bekas banjir. Apakah mobil itu udah diakalin ataupun sudah dirapikan supaya tidak terlihat, itu balik lagi ke pengalaman Anda ya. Makin sering Anda melihat mobil yang bekas diperbaiki, Anda akan bisa melihat bedanya sama mobil yang orisinilnya. Jadi memang dua-duanya Anda mesti melihat supaya Anda bisa membedakan mana mobil yang bagus, mana mobil yang jelek. Kalau Anda mau belajar, boleh main ke hobi mobil. Di sini banyak contoh-contoh mobil yang lolos dan yang tidak lolos, ya. Nah, ini kan tadi saya udah kasih 3. Nanti episode selanjutnya saya kasih yang lebih susah lagi. Gimana cara Anda melihat mobil bekas tabrak, bekas banjir. Makanya stay tune terus di Hobi Mobil TV. Jangan lupa subscribe, like, sama konten tuh ntar selanjutnya. Nah, ini konten ya kan. Like, comment, subscribe. Ntar kita bikin lagi ya. Siap. Gimana cara ngeliat mobil tabrak, bekas banjir ya kan. Kita di sini bukan sekedar showroom biasa. Kita mau berbagi pengalaman supaya pengalaman membeli mobil itu jadi pengalaman yang menyenangkan ya konten, Oh iya bukan dong. pengalaman yang Buruk. ya kan. Dijamin kok ya. Dijamin. Sama Ko Anton pas episode 2. Oh Oke, iya dong. Nanti Siap. kita bikin episode 2-nya kalau episode ini Meledak, rame. Kalau enggak jangan. Kalau enggak jangan, kita Ntar kita- bakal kupas lagi. Ntar kalau kita Ntar kalau nggak, diomelin sama diomelin showroom sama lain. showroom lain. Oke. Oh iya Keren dong, demi ini. konten. Di konten Hobi Mobil TV. Hobi Oke, Mobil. bye-bye. Bye.